Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema, cara menghidupkan kolbu agar dimudahkan segala urusan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ada satu hadis yang mau saya bacakan malam ini, ya. Ini untuk sebagai tanda syukur ada majelis ilmu. Ini katanya pembukaan majelis, benar nggak? Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa Sayyidina Anas? Mana bocil sini tadi? Hah? Diambil genderuwo? Oh, nangis. Masa percaya sama genderuwo ya? Sayyidina Anas itu salah satu khadam Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun dia khidmat kepada Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Ente tahu nggak? Sayyidina Anas khidmat ke Nabi, dia khidmat selama 10 tahun. Berapa tahun? Dan nggak digaji. Ini baru khidmat dikit minta berkat ya. Nggak digaji. Ketika Rasulullah SAW selesai haji wada, selesai apa? Haji wada, ibundanya Anas, namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Sayyidatuna Ummu Sulaim datang kepada Sayyidina Nabi SAW. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, gak minta gaji. Apa yang diminta? Udu'ullah lahu, tolong doakan anakku Anas. Cuma minta doa. Dikasih duit apa Nabi dikasih doa, pilih mana? Beneran kan dikasih doa semua, mau kan? Nabi kasih doa. Doa Nabi itu lebih dahsyat dari semua karamah. Doa Nabi lebih sakti dari semua karamah. Maka Sayyidina Nabi Muhammad SAW mendoakan Sayyidina Anas. Apa kata beliau? Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dosa Anas. Maka Sayyidina Anas mau dosa apa aja, pasti ada jalan dia tobat. Yang kedua, wa akthir malahu wa auladahu, tolong banyakkan hartanya dan anaknya. Kalau banyak harta berarti dia kaya, kalau banyak anak banyak bini. Ya, dulu kata Sayyidina Anas, akramuna aktsaruhum azwaja. Dulu, sekarang beda ya. Orang paling mulia di kalangan kami, orang yang paling banyak pasangannya. Itu dulu. Kalau sekarang masih. Berarti kalau yang paling parah, yang jomblo. Ayo jomblo angkat tangan. Aduh, sedihnya hidup ente itu ya. Ya, sakit punggung, tanggung-tanggung sendiri. Sayyidina Anas didoain apa? Ya Allah banyakkan hartanya dan anak keturunannya. Dan di riwayat lain ada tambahan wazada wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Sayyidina Anas ini 10 tahun bersama Nabi, maka beliau menyimpan 10 tahun kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni la uhaddithukum hadithan la yuhaddithukum ghairi. Hadis Sahih Bukhari. Aku akan sampaikan kepadamu suatu hadis yang tidak ada orang yang tahu selain aku. Tidak ada yang menyampaikannya kecuali aku. Kita potong itu hadisnya ada 4 kalimat. Kita potong 2 aja. Yang berkaitan dengan majlis. Apa kata beliau? Qala Rasulullah SAW. Min asyratis sa'ah. Nabi SAW bersabda, ciri-ciri kiamat terjadi. Sudah dekat. Apa ciri-cirinya? Ayyaqillal ilm wa yaksural jahl. Hadisnya ada lagi 2 kalimat lagi, tapi yang relevan untuk malam ini 2 kalimat ini. Ayyaqillal ilmu, ilmu sedikit, kejahilan merebak banyak. Ini akhir zaman, padahal sekolah tambah banyak, kiai tambah banyak, majelis tambah banyak. Ini pada sekolah semua kan? Tapi apa kata Nabi SAW? Ilmu sedikit,
kejahilan banyak. Apa maknanya? Saya baru faham ketika Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan tentang susah hafalannya. Ternyata ilmu itu maknanya ada di kalam gurunya Imam Waqi' yang sudah dihafalkan para santri sedari kecil. Apa kata Imam Syafi'i? Qala Syaikhi Waqi' al-ilmu nurun. Ilmu itu nur di kolbu. Bukan hafalan saja. Hafalan perlu. Maka al-ilmu la yanhasir 'ala al-ma'lumat wal mahfuzat ayuhal ikhwah. Ilmu itu bukan hanya hafalanmu, pengetahuan cakrawalamu. Ilmu itu yang paling mahal, yang tembus ke dalam kolbu. Khawarij hafal Quran, yang bunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jidnya para habaib, para sayyid, para ashraf, itu yang bunuh hafiz Quran. Ibnu Muljam, nama lengkapnya kan Abdurrahman bin Muljam. Mana Rahmannya dia? Kayaknya udah ganti nama di saat itu, bukan Abdurrahman dia, Abdulla'an dia, ya. Ibnu Muljam hafiz Quran, tapi hafiznya baru sampai, belum jadi nur. La yujawiz taraqihi, hafalan dia belum tembus ke dalam dadanya. Maka al-ilmu ma wuqira fi sadrik. Ilmu itu yang bersinar di dalam hatimu. Bukan ma hafizta wa ma qara'ta. Bukan itu aja, itu penting. Oh, ternyata Imam Ghazali punya kitab. Judulnya Ar-Risalah Al-Laduniyah. Apa judulnya? Ada juga Faisalut Tafriqah dan kitab-kitab yang lain. Apa kata beliau di dalamnya? Ilmu itu, waktu itu Imam Ghazali belum jadi sufi-sufi amat, ya, masih kayak kalian nih, suka film, ya, suka film gak? Itu kan sufi. Kata Imam Ghazali, ilmu itu ada yang dihafal, ada yang difikirkan, ada yang gabungan hafalan dan fikiran. 3. Waktu itu Imam Ghazali belum berguru kepada Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi. Bayangkan, sekelas Imam Ghazali punya mursyid. Dia sudah mujtahid, sudah boleh bikin mazhab sendiri, tapi dia nggak bikin. Dia rapikan mazhab yang lama. Dia letakkan kaidah-kaidahnya serapi mungkin. Imam Ghazali waktu itu belum menjadi salik, seorang santri, pesuluk. Belum belajar ilmu kolbu. Apa kata dia? Ilmu ada 3. 1 yang dihafal, 1 yang difikirkan, yang ketiga gabungan akal fikiran, jadinya mufti ahli fatwa. Kenapa kalau ceramah, nih mohon maaf, kalau ceramah, ada ceramah yang garing, ada nggak garing. Kenapa? Kenapa hari ini orang senang dengerin podcast? Kenapa? Karena ada yang isinya daging, ada isinya tulang. Maksudnya apa kalau daging? Itu orang yang ngomong di podcast, dia tidak hanya bicara data, dia juga bicara analisa. Dia bisa berpikir terhadap data, maka orang itu menarik. Ini selera orang Indonesia sudah mulai naik, alhamdulillah. Maka podcast-podcast sudah naik. Ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib gak boleh ketinggalan. Ceramahnya gak boleh hanya ngecepret doang. Mesti bermakna, mesti gabungan baik antara hafalan dan fikiran. Syukur-syukur tambah yang keempat. Ma ustubriza minal qulub wal ruh. Yang digali, dikeluarkan dari kolbu dan ruh. Disebut ilmu azwaq, ilmu rasa. Ini yang disebut ilmu kemakrifatan. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketinggalan, ini nasihat untuk saya sendiri. Ya, karena saya juga berceramah. Kita penceramah akan ditinggal umat kalau kita cuma asal ngomong. Dan sungguh aneh hari ini, para ustadz paling tahu dalil Iqra, baca, tapi dia bacanya nggak sampai 1 jam sehari. Baca WhatsApp sih lama, baca YouTube sih banyak. Hari ini Masya Allah, kenapa orang hari ini membaca yang Allah perintahkan itu jarang? Ada 1 ayat, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Bagi ulama, orang yang suka ngafal, maksudnya Al-Quran yang dihafal. Bagi ahli fikiran, pemahaman yang didapat dari hafalan. Bagi ahli kolbu, bacalah kitab yang Allah turunkan nurnya kepada kolbumu. Itu sebabnya dulu kita ada guru udah wafat, baru wafat di Kalimalang, Abuya Saifuddin Amsir. Ada yang tahu? Ya, Kiai Saifuddin Amsir. Beliau itu cuma dokter Andes S1. Diundang
ngisi seminar seorang imam yang luar biasa namanya Ibnu Arabi, yang diperdebatkan dia ini lurus apa sesat. Satu lagi yang diundang profesor, nulis buku banyak, bisa banyak bahasa. Tapi waktu seminar, si profesor kebingungan baca teks Ibnu Arabi. Karena mikirnya kebanyakan, padahal karya Ibnu Arabi bukan karya fikiran saja, dia karya kolbu. Sedangkan Abuya Saifuddin Amsir baca aja pakai kolbu. Mudah sekali, nggak ada yang rumit. Kenapa bisa begitu? Itulah kolbu. Jadi kalau hidup cuma pakai pikiran, kita stres tiap hari. Jakarta macet tiap hari, ya, benar ya? Tiap hari ada konflik. Ini aja Presiden Iran katanya memang meninggal, tapi cara meninggalnya ini, kok 2 helikopter selamat, 1 tidak gitu. Macam-macam. Kalau kita nggak pakai kolbu, kita stres Pak bacanya. Ya, di Palestina kita semua wajib mendukung Palestina. Cuma orang sekarang sibuk dengan ideologi. Kita bilang kita nggak mau terjebak dengan perdebatan Hamas Fatah, dikira kita anti Palestina. Kalau antum nggak pakai kolbu, begini sudah. Tiap kali ngaji tambah pusing. Kenapa? Karena ngajinya cuma pakai pikiran. Maka ngaji mesti pakai kolbu. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam wa huwa syahid. Jadi rasa itu hanya dapat disentuh oleh kolbu. Makna itu hanya dapat ditangkap oleh kolbu. Itu sebabnya banyak-banyak sholawat, karena sholawat itu akan menyinari kolbu. Syukur-syukur sholawat mengerti isi sholawatnya. Ya, kalau bacaan-bacaan tadi itu antum ngerti, bisa nangis-nangis sendiri. Kalau ketawa sendiri jangan. Nanti saya bawa ke klinik nanti. Saudara-saudariku yang bukan Allah. Jadi hari ini banyak sekolah. Kalau ngikutin hadis itu, kalau versi orientalis nih, kata orientalis apa? Nabi nggak ngerti akhir zaman. Hadis ini bermasalah nih, Sahih Bukhari nggak sahih nih. Kenapa? Sekolah banyak, pesantren banyak, kok disebutkan tanda akhir zaman? Ilmu sedikit. Sekarang kitab mah banyak, tapi orang yang baca kitab dengan kolbunya banyak gak? Sebanyak itu pesantren di Indonesia, seharusnya setiap tahun lahir ulama-ulama hebat. Tapi yang melahir anak-anak teman-teman pesantren ngomong apa? Alhamdulillah aku bebas dari semua beban. Itu cara anak pesantren hari ini kalau keluar pesantren. Takbir ya, Alhamdulillah, Allah Akbar, bebas dari semua beban. Nahu sorof fa'ala ya fa'alu fi'lan. Hari ini begitu. Maka saudara-saudariku, ilmu yang Nabi SAW, apa kata beliau? Ta'awwazu min ilmin la yanfa'. Hadis Imam Ahmad, hadis Hasan. Ta'awwadhu min ilmin la yanfa'. Mohon perlindunganlah engkau kepada Allah dari apa? Ilmu yang tidak manfaat. Apa ilmu yang gak manfaat? Yang gak menyentuh kolbu. Silakan cek di Quran, kata kolbu lebih dari 100 kali. Lebih banyak dari kata sholat. Lebih banyak dari umroh. Tapi kenapa hari ini banyak orang cuma umroh tapi gak pakai kolbu? Lebih banyak dari semuanya. Makanya orang hari ini beragama emosi. Hari ini kalau punya channel, gak mesti alim, komentari aja Ustadz. Banyak sekarang YouTuber ngomentari Ustadz, ini ciri-cirinya. Nah, maka jika dimaknai sedikit ilmu banyak kejahilan. Hari ini ittakhadhan nas ru'usan juhala, ya. Kalau di hadis yang lain dikatakan kalau ulama udah meninggal, dada ulamanya ikut ditanam nggak? Kolbu ulamanya ikut ditanam nggak? Berarti kalau ulama itu baca 1000 kitab ikut ditanam. Kalau ulamanya ahli sholawat, dia sholawat sudah ratusan ribu, itu nur ratusan ribu ikut dikubur. Makanya kalau ada ulama meninggal, itu langit bumi nangis. Jalan yang tiap pagi dilewatin sholat subuh, itu jalan itu nangis. Kenapa? Dalam hadis Imam Ibnu Mubarak ini teman Malik, ada kitab Az-Zuhud namanya, disebutkan dalam riwayat yang hasan, bahwa satu tanah yang diinjak oleh seorang alim, itu berbangga kepada tanah yang di sampingnya. Dia ngomong, itu tanah bisa ngomong Pak, maka jangan maksiat di tanah manapun. Itu tanah bisa ngomong, apa kata dia? Wahai tanah di sebelahku,
Saksikan aku diinjak oleh orang alim. Saksikan aku diinjak oleh orang yang ikut majelis malam ini. Saksikan aku diinjak, dilangkahi oleh orang yang bersolawat malam ini. Itu tanahnya bisa ngomong. Maka jangan maksiat belakang pohon. Ya, pohon itu lebih kuat lagi nur.